Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat datang kepada para penonton video ini. Kali ini materi akan kami sampaikan dari kelompok 2 ya, dengan judul riba buyu, dengan pembahasannya itu adalah riba buyu. Dan kelompok 2 beranggotakan 3 orang ya. Yang pertama adalah Gita Rosita, kemudian juga ada saya sendiri Muhammad Mahbub Mutawakil, dan yang terakhir ada teman kita Muhammad Qosam Mujadidi. Untuk pembahasan riba buyu ini ada 6 poin teman-teman. Yang pertama adalah mengenai pengertian riba buyu, kemudian yang kedua adalah hukum, dalil dan ilat riba buyu, yang ketiga makosid larangan riba buyu, yang keempat dua kaidah riba buyu, yang kelima praktik riba buyu dalam bisnis kontemporer, dan yang terakhir adalah alternatif yang halal. Baik, untuk materi yang pertama akan menyampaikan adalah Gita Rosita. Kepada Gita Rosita, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini pembahasan yang pertama mengenai substansi riba buyu atau pengertian dari riba buyu. Nah, riba buyu adalah riba yang terjadi akibat pertukaran barang sejenis atau barang ribawi yang sejenis namun berbeda secara kualitas ataupun kuantitasnya, dan waktu penyerahannya itu berbeda atau tidak tunai. Nah, riba buyu ini termasuk atau disebut juga sebagai riba fadl, di mana riba fadl itu pengertiannya seperti riba buyu, yaitu pertukaran barang ribawi yang sejenis namun berbeda pada kualitas maupun kuantitasnya atau berbeda pada waktu penyerahannya atau tidak tunai. Oke, di sini jual beli atau pertukaran yang dimaksud itu mengandung goror, yaitu ketidakjelasan terhadap masing-masing nilai dari barang yang dipertukarkan. Nah, dari ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan atau sikap zalim terhadap salah satu pihak atau bahkan dua pihak atau lebih. Nah, yang dimaksud dari pertukaran atau jual beli riba buyu ini adalah barang-barang yang termasuk ke dalam barang ribawi. Nah, seperti yang disebutkan salah satu hadis di mana barang ribawi itu ada dua jenis, yaitu mata uang dan makanan. Nah, mata uang itu ada emas dan perak, sedangkan makanan itu ada gandum, terus kurma, dan lain sebagainya. Oke, materi selanjutnya mengenai hukum, dalil, dan ilat dari riba buyu. Nah, jika riba qard itu diharamkan dengan dalil yang qat'i dilalah dan ijma para ulama, berbeda halnya dengan riba buyu tentang status hukumnya, di mana para ulama ini berbeda pendapat mengenai hukum dari riba buyu. Mereka berlandaskan atau bersumber dari pandangan mereka tentang ilat dari barang-barang ribawi. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan pertukaran barang ribawi ini dalam beberapa hadis. Nah, diantaranya yaitu, kemudian para ulama berbeda-beda menentukan ilat dari barang-barang ribawi tersebut. Nah, dalam penjelasan para ulama kontemporer, bila disimpulkan bahwa pendapat yang kuat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ilat jenis mata uang adalah thamaniyah atau keberadaannya itu sebagai mata uang. Yang kedua itu adalah ilat jenis makanan adalah dom. Ya, maksudnya adalah makanan walaupun bukan makanan pokok, itu termasuk ke dalam barang ribawiyat seperti makanan roti, terus beras, dan lain sebagainya, itu termasuk barang ribawi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gita Rosita untuk pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Kosam ya. Kepada Kosam, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang riba buyu. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu tentang
Maqasid larangan riba buyuk. Keharaman riba buyuk memiliki masalah maqasid atau tujuan, yaitu menghindarkan dari gharar. Menghindarkan dari gharar tentang apa? Yaitu tentang daripada transaksi jual beli. Karena jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang diperlukan. Nah, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak dari pihak lainnya. Selanjutnya, tindakan zalim bisa menimbulkan konflik dan permusuhan. Nah, selain itu, maqasid riba buyuk adalah agar uang tidak dijadikan komoditas yang diperjualbelikan, sehingga uang melahirkan uang dan tidak melahirkan barang. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi uang sebagai alat tukar. Maqasid tersebut sejalan dengan pandangan ekonomi karena kita dapat dipandang sebagai transaksi yang bersifat eksploitatif, yaitu mengambil keuntungan besar dan tidak wajar. Riba dapat merugikan salah satu pihak karena transaksi ini mengharuskan seseorang untuk memberikan tambahan dengan cara memaksa tanpa memikirkan keadaan orang tersebut mengalami kerugian ataupun keuntungan. Hal ini dapat menimbulkan sifat zalim dan tindakan kriminal, bahkan dapat menghancurkan perekonomian. Di mana dengan adanya riba, maka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, lanjut lagi ke materi nomor 4, yaitu tentang 2 kaidah riba buyuk, ruang lingkup riba buyuk. Ada 2 kaidah dalam riba buyuk, yaitu yang pertama, jika ada pertukaran atau jual beli antara satu jenis barang ribawi, maka itu termasuk riba fadl. Hal ini sesuai dengan definisi riba fadl, yaitu kelebihan salah satu objek jual beli antara barang sejenis, kualitas, dan waktu. Satu jenis yang dimaksud adalah satu jenis barang ribawi seperti emas dengan emas, perak dengan perak, dan lainnya. Nah, yang kedua, jika ada pertukaran antara dua jenis barang ribawi yang berbeda, seperti contohnya emas dengan perak dan lain sebagainya, maka syaratnya harus tunai dan boleh menetapkan margin. Jika tidak tunai, maka termasuk riba nasa. Mungkin sekian. Terima kasih kepada Kosam untuk penyampaian materinya. Selanjutnya 2 poin terakhir akan saya sendiri yang menyampaikan. Yang poin praktik riba buyu dalam bisnis kontemporer. Praktik riba buyu terjadi pada transaksi antara barang ribawi dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam perbankan, riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai atau spot. Di antara transaksi forward, swap, dan option dalam transaksi valuta asing, karena transaksi antara mata uang berbeda dengan penyerahan tidak tunai itu termasuk riba buyu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN nomor 28/DSN MUI /3 Romawi /2002 tentang jual beli mata uang al-sarf, bahwa untuk bentuk transaksi jual beli falas yang diharamkan adalah sebagai berikut. Yang A, ada transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukum transaksi forward adalah haram karena harga yang dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan atau muwa'adah dan penyerahannya dilakukan kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari, lil hajah. Yang B, transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian dan penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena ada unsur maisir, spekulasi. C, transaksi option,
yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atau atas sejumlah unit valuta asing dalam jangka waktu atau akhir tanggal tertentu. Hukumnya haram karena ada unsur maisir atau spekulasi. Di antara praktik runabutu adalah transaksi di bursa efek konvensional itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena ada praktik riba di dalamnya. Oleh karena itu, transaksi syariah didesain dengan akad syariah sebagai alternatif dari transaksi ribawi. Hal ini sebagaimana penjelasan fatwa, tindakan yang termasuk dalam kategori riba antara lain margin trading, transaksi dengan pembiayaan, yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atau riba atas kewajiban penyelesaian efek. Fatwa DSN nomor 80/DSN strip MUI _3 Romawi _2011 tentang penerapan. Poin selanjutnya yang F atau yang terakhir mengenai alternatif yang halal ya. Berdasarkan fatwa DSN, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh digunakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada spekulasi. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau takabut. D, atau yang keempat, jual beli mata uang dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari, lil hajah. Yang terakhir, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Dua ketentuan terakhir di atas sesuai dengan ketentuan jual beli mata uang yang diperbolehkan sebagai berikut. Yang pertama, jual beli mata uang sejenis harus diserah terimakan secara tunai dan sama nominal jumlahnya. Yang kedua, jual beli mata uang yang berbeda jenis itu harus diserah terimakan secara tunai, maka jual beli mata uang yang berbeda jenis dengan perbedaan harga itu dibolehkan. Sedangkan jual beli emas secara tidak tunai itu sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN, jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh atau mubah atau jais selama emas tidak menjadi alat tukar resmi atau uang dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Harga jual saman tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo. Kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan atau rahan. Yang terakhir, emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Baik, sekian penyampaian dari kelompok 2 terkait pembahasan riba buyu. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.